Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,05% ke angka 6.904. Selain video ini kami coba mengupload dari video pada jam 8 malam nanti kami analisa dua emiten yang terpantau di akumulasi Bapak Loh Keng Hong. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend, hari ini masih bergerak naik, dan ternyata grup Jarum terpantau mulai masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham SSIA yang hari ini terpantau naik 1% lebih ke harga 1.700. Secara teknikal bisa kita lihat SSIA sebenarnya tren masih bergerak uptrend. Minggu lalu memang sempat terkoreksi karena gagal break 1800. Saat ini mencoba untuk bertahan di harga 1700. Tapi jika kita perhatikan maupun hari ini naik 1% lebih, candlenya tidak begitu oke. Candle doji. Dan jika kita lihat support lebih kuat menurut saya ada di sekitar 1600. Tapi saat ini ada satu sentimen positif. Karena grup Jarum mulai masuk akumulasi dengan mesikat 247,99 juta lembar saham SSIA. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Transaksi senyap tersebut dipatenkan pada tanggal 4 Juli tahun 2025. Tapi untuk harga, nilai, dan tujuan transaksi masih misterius. Jadi memang ada akumulasi yang dilakukan grup Jarum. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini, bisa kita lihat asing masih terus keluar. Jadi asing masih terus distribusi. Pada kenaikan 1% lebih hari ini juga terpantau nih tidak ada akumulasi. Malah terlihat sebenarnya ada sedikit distribusi. Jadi untuk SSIA walaupun hari bergerak naik, menurut saya tetap harus hati-hati. Cara candle tidak begitu oke. Kenaikan hari ini juga tidak ada akumulasi. Jadi jika terpantau mencoba naik di atas 1750 sampai 1800 masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support di sekitar 1600. Jadi apabila teman-teman saat ingin coba pantau di entry, memang masih bisa coba pantau di sekitar 1700. Tapi lebih oke apabila terpantau SSIA gagal bertahan dan melanjutkan penurunan untuk kita tunggu di support lebih kuat di 1600. Jadi saat ini untuk swing jangka pendek tetap di 1800 karena ini masih berupa support resisten lumayan kuat. Tapi apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, mungkin bisa jadikan 1600 untuk trade stop. Selama SSIA kuat di atas 1600, cara pergerakan masih akan sideways cenderung uptrend. Oke, sekarang saya coba analisa saham WIM. Saham WIM bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Secara teknikal, WIM sebelumnya mulai membaik setelah berhasil rebound dari 750. Tapi mencoba untuk naik di atas 840 ini masih gagal. Jadi 840 sampai 850 sempat mencoba ditembus pada tanggal 2 Juli. Ternyata gagal break. Satu minggu terakhirnya memang mulai melemah. Hari ini WIM mencoba untuk bertahan dan naik 3% lebih ke 805. Jadi saat ini garis EMA 150 bisa kita lihat di sekitar 795, support EMA 50 di sekitar 775. Jadi secara teknikal sebenarnya WIM masih oke. Dan WIM memang minggu ini masuk watchlist kami untuk ditunggu di sekitar support EMA 50 150. Nah, cara pergerakan ini masih ada potensi untuk rebound. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk WIM pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing memang masuk tapi transaksi asing kecil untuk saham WIM sehingga tidak perlu terlalu kita perhatikan. Tapi di broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini bukannya ada akumulasi, terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk WIM karena masih ada distribusi, sepertinya kenaikan ini bisa saja hanya kenaikan sementara. Tapi secara teknikal apabila teman-teman sudah punya, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry pun, menurut saya masih bisa coba dipantau. Nah, cara teknikal ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar garis EMA 50 sampai 780 itu target entry-nya. Target swing jangka pendek itu di sekitar 840 sampai 850 untuk swing jangka pendek, atau hold satu selama WIM tidak turun ke garis EMA dengan target lebih jauh di 880. Selanjutnya kita lihat saham Pertamina. Pertamina hari ini juga bergerak naik 2% lebih dan secara teknikal juga saat ini sebenarnya masih oke. Sebelumnya mencoba break 1600 gagal break, sempat melemah ke sekitar 1300. Setelah itu Pertamina mulai pelan-pelan bergerak naik. Dan kenaikan 2% lebih hari ini sempat membuat Pertamina mengetes 1500. Tapi penutupan kembali berada di sekitar 1465. Jadi 1500 saat ini masih berupa resisten untuk saham Pertamina.
Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Pertamina, bisa kita lihat di sini asing hari ini melakukan sedikit distribusi, tapi di broker summary terpantau ini ada akumulasi. Sehingga Pertamina saya lihat secara teknikal masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1.500. Ini menarik apabila 1.500 berhasil terlewati. Secara pergerakan Pertamina akan lanjut uptrend dengan target berikutnya kembali mengetes 1.600. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry dan belum sempat dapat di 1.400, mestinya saat ini wait and see dulu karena sekarang masih berada di tengah-tengah support dan resisten. Kecuali teman-teman bisa trading jangka pendek atau trading cepat, bisa entry di sekitar 1.450 untuk target entry-nya dan target swing di sekitar 1.500 apabila memang Pertamina ternyata setelah rebound masih kesulitan untuk break 1.500. Tapi mau lebih oke adalah wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 1.400 untuk buy on support untuk saham Pertamina. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham Pertamina, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya PANI bisa kita lihat kenaikan hari ini membuat cara pergerakan PANI mulai bergerak uptrend kembali. Jadi menarik, bisa kita lihat sebelumnya sempat berada di bawah garis EMA 50-150, tapi secara candle saat ini PANI sudah berhasil naik kembali di atas korea garis EMA. Ini garis EMA 150 bisa kita lihat harga 11.325 ini sudah berubah menjadi support. Garis EMA 50 di harga 11.200 ini juga sudah berubah menjadi support. Dan kenaikan PANI 6% lebih ini membuat PANI saat ini mencoba untuk break resisten di 12.000. Jika kita perhatikan sebelumnya 12.000 beberapa kali menahan kenaikan dari saham PANI. Mencoba break ternyata gagal dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary ini menarik, bisa kita lihat asing dalam beberapa hari terakhir sudah mulai masuk dan akumulasi asing hari ini sangat besar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Di broker summary pun terpantau kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi. Sehingga cara candle ini lumayan solid, mencoba break 12.000 plus ada akumulasi atau inflow sehingga potensi untuk break dan lanjut uptrend menurut saya masih lumayan besar. Jadi apabila berhasil break, target berikutnya di sekitar 12.800 dengan target lebih jauh di sekitar 13.500 sampai 14.000. Ini untuk teman-teman sudah punya saat ini masih bisa di hold dan bisa pertimbangkan jadikan 12.000 untuk trail stop. Apabila ternyata PANI kembali melemah di bawah 12.000 bisa pertimbangkan take profit dulu, setelah itu baru tunggu kembali di kedua garis EMA untuk re-entry kembali. Tapi untuk teman-teman yang belum sempat dapat di bawah dan ingin coba pantau re-entry, ini juga masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila PANI berhasil break 12.000. Kan secara teknikal PANI akan mulai uptrend kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.